Om Swastiastu. Pada hari ini saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan Dharma Wacana dengan tema subtema yang tadi sudah dibacakan. Temanya melalui Dharma Agama dan Dharma Negara kita sukseskan Pesta Demokrasi tahun 2024. Saya dititipi atau dipesan untuk menyampaikan subtema berjudul Wasudewa Kutumbakam untuk Indonesia Santi, atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, persaudaraan semesta untuk kedamaian semesta. Hadirin yang saya muliakan, untuk mendahului untuk mengawali dari Dharma Wacana saya ini, maka izinkan saya menyampaikan Santi Mantram terlebih dahulu. Om Dewa Santir Antariksam Santir Pertiwi Santir Apa Santir Osada Santir Vanaspataya Santir Wiswe Deva Santir Brahma Santir Saram Santir Santir Ewa Santir Sama Santir Edi. Ya Tuhan, semoga di surga, di antariksa, di bumi, di hutan, di semak belukar, dalam air, bumi, tanah dan seluruhnya dalam keadaan damai. Om Santi. Hadirin yang saya hormati, hadirin yang saya muliakan, tema yang saya bawa sebenarnya cukup diakhiri dengan doa itu. Tetapi saya khawatir panitia rugi memberikan saya tiket pulang pergi yang mahal kalau hanya sampai di situ. Dan untuk pertama kali saya memberikan Dharma Wacana menggunakan teks karena saya dibatasi oleh waktu. Biasanya saya tidak menggunakan teks. Saya izinkan saya membacakan apa yang telah saya persiapkan. Hadirin yang saya muliakan, jika Santi Mantram di atas diuncapkan minimal 1 hari sekali dan maknanya dipahami, dirasakan serta dipraktikkan, maka seluruh ciptaan baik yang bersifat skala dan yang bersifat niskala akan turut merasakan kedamaian. Hadirin yang saya muliakan, sesuai dengan tema Dharma Santi yang menitik beratkan pada Dharma Negara dan Dharma Agama, maka saya awali terlebih dahulu dengan Dharma Santi ini dengan sejarah dari tahun Saka. Hadirin yang saya muliakan, secara harfiah Dharma Santi yang kita lakukan hari ini adalah ungkapan rasa syukur sekaligus mengenang peristiwa sejarah perdamaian yang terjadi ribuan tahun yang lalu di Asia, meliputi wilayah yang sangat luas. Jadi apa yang kita laksanakan ini sebenarnya peringatan dari tahun bersejarah. Peristiwa itu terjadi pada 1945 tahun yang lalu, dan itulah yang kita peringati dan rayakan hari ini. Sejarah mencatat bahwa pada abad pertama tahun Masehi merupakan era keemasan para penganut Sanatana Dharma yang saat ini dikenal dengan Hindu. Itu seorang raja bernama Raja Kaniska pertama dinobatkan. Dia adalah keturunan dari Raja Kusana. Menjadi termasyhur karena sikapnya yang toleran hingga terwujud kebangkitan agama dan toleransi umat beragama, baik agama Buddha dan Hindu menjadi satu kesatuan dalam pandangan kedamaian. Kebangkitan dan toleransi umat beragama itu meliputi wilayah yang sangat luas, melampaui batas wilayah kerajaan sampai ke Timur Tengah, Asia Tengah, Tibet, Cina, Jepang, anak benua India, Burma, Sri Lanka, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bisa dibaca pada buku yang karya Pak Nyoman Espendit tentang toleransi dan kebangkitan toleransi, hari nyepi dan kebangkitan toleransi.
Hadirin yang saya hormati, sikap Raja Kanishka pertama yang toleran itu menyebabkan negara-negara tetangga merasa aman dan sangat menghormati negara-negara tetangga yang lain. Sikap Raja Kanishka ini sebagai penguasa dan toleran menyebabkan banyak penganut agama non-Hindu secara sukarela menjadi penganut Hindu. Realitas itu mendorong para pandita Hindu untuk menyebarkan agama Hindu. Tercatatlah seorang pandita Saka gelar Aji Saka menyebarkan kebangkitan toleransi beragama tersebut melalui ekspedisi ke Indonesia menuju Jawa dan mendarat pada tahun 456 Masehi di sekitar Desa Waru, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kebangkitan toleransi beragama ini mendapat sambutan hangat karena di mana-mana agama Hindu sudah tersebar secara luas di Nusantara. Begitu antusiasnya penduduk tanah Jawa terhadap kebangkitan toleransi beragama, sehingga sikap toleransi itu menjadi karakter dari bangsa Nusantara. Jadi kalau ada yang bertanya ketika apa yang menjadi karakter dari Hindu Dharma, karakternya itu adalah pluralis, menerima segala perbedaan. Hadirin yang saya muliakan, terkait dengan cerita Haji Saka, hubungannya dengan Tahun Baru Saka, tercatat bahwa setelah terjadi kebangkitan toleransi di Bharatawarsha atau nama lain di India yang meliputi Asia yang luas, sikap toleransi itu kemudian menyebar seluruh dunia termasuk ke Nusantara. Kisah kehadiran Pandita gelar Aji Saka menjadi penting di Indonesia sebagai tonggak sejarah kebangkitan dan toleransi beragama sesuai dengan watak bangsa Indonesia. Jadi watak bangsa Indonesia asli itu sebenarnya adalah toleran, itu menerima berbagai macam perbedaan. Sebagaimana sudah disebutkan di atas tadi bahwa Pandita Saka adalah keturunan bangsa Saka dari Kastapara, Gujarat, Barat Laut India, tiba di Indonesia pada 456 Masehi. Ketika Maharaja Skandagupta dari dinasti Gupta yang agung berkuasa setelah menaklukkan dinasti Kustana dan seterusnya. Kemudian doktrin kebangkitan dan toleransi itu dinobatkan menjadi tanggal 1 bulan 1 tahun Saka. Jadi ada perbedaan antara tahun Masehi dengan tahun Saka, berbeda 78 Masehi. Bukan berarti agama Hindu lahir pada 78 Masehi, tetapi adalah tonggak sejarah kebangkitan yang memang dasar ajaran agama Hindu pluralis. Seperti umat sedharma sudah biasa dengar beberapa tokoh dari umat Hindu menyampaikan yatah mamprapajyanti tamstataywa bajami aham, bahwa dari mana saja dengan cara apa saja kita berbakti kepada Tuhan, Tuhan menerima. Itu adalah karakter dari agama Hindu. Dan kemudian karakter itu dinobatkan oleh Raja Kanishka pada tanggal 1 bulan 1 tahun Saka yang terjadi pada 78 Masehi. Penyambutan dan perayaan Tahun Baru Saka di Indonesia agar pesan-pesan toleransi dapat ditradisikan. Jadi kita dalam rangka mentradisikan toleransi itu sebenarnya. Jadi kalau ada orang Hindu yang tidak toleran berarti bertentangan dengan gagasan Tahun Saka. Maka umat Hindu mempersiapkan diri melalui catur berata penyepian. Jadi umat Hindu menganggap peringatan tahun toleransi itu sebagai tahun suci, karena toleransi itu dianggap dipercayai sebagai perbuatan suci. Melalui pelaksanaan catur berata penyepian diharapkan spirit untuk menumbuh kembangkan toleransi yang telah diikrarkan oleh Raja Kanishka dapat ditradisikan oleh umat Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian implikasi Dharma Santi, Dharma Agama dan Dharma, ada enggak implikasinya terhadap negara apa yang kita perbuat sebelum nyepi dan setelah nyepi, demikian juga Dharma Santi ini.
Hadirin yang saya muliakan, catur berata penyepian itu merupakan sadana spiritual. Jadi kita melakukan berata amati geni, amati lelanguan, lelungan, dan sebagainya yang keempat. Kemudian itu sebenarnya adalah disiplin spiritual universal yang mempengaruhi semesta. Kenapa demikian? Untuk mengawali uraian saya ini, maka catur berata penyepian itu saya perlu tambahkan di sini sebagai dasar dan universal. Maka penting sekali dikutip pendapat para ahli sekaligus juga merupakan spiritual. Mereka menyatakan bahwa, jadi pendapat yang saya sampaikan ini adalah pendapat orang spiritual, tetapi dia ahli fisika kuantum. Saya kutip dari Pritchard Chopra. Beliau mengatakan bahwa bumi atau ibu pertiwi sedang sakit parah. Saya ulangi, bumi atau ibu pertiwi sedang sakit parah disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak terkendali oleh produk gas polutan atau gas yang mencemari udara. Kemudian baik itu gas yang dari kendaraan bermotor atau pabrik dan sebagainya, dan berbagai alat teknologi lainnya, sehingga secara skala itu menguturi bapa akasa. Jadi udara itu, nama lain bapa akasa, itu kotor karena perilaku yang berlebihan tak terkontrol oleh manusia. Bahasa skalanya atmosfer atau ether atau angkasa, nama lainnya secara spiritual itu bapa akasa. Agama Hindu mengajarkan bahwa langit atau bumi adalah manifestasi material, manifestasi secara material Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dituangkan menjadi konsep bapa akasa dan ibu pertiwi. Karena ajaran ini memberitahukan bahwa apapun yang diperbuat oleh manusia memiliki efek skalanya skala yang dibahasakan dalam bahasa teologi Hindu dan filsafat Hindu menjadi konsep Advaita. Berdasarkan ajaran tersebut memberitahukan kepada kita aktivitas manusia akan dilihat atau disaksikan atau diterima oleh alam fisik secara skala dan oleh alam non fisik secara niskala. Jadi perbuatan kita duduk di sini melayakan Dharma Santi bukan hanya diterima oleh kita sesama manusia, tetapi oleh alam niskala yang kita tidak lihat dengan mata. Karena itu ajaran Hindu senantiasa mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa mempertimbangkan aktivitas secara skala dan niskala sesuai dengan bunyi geguritan. Karena ini mayoritas, saya rasa banyak yang hadir di sini orang dari umat Hindu dari Bali. Kita dapat temukan konsep skala niskala atau Advaita itu dalam geguritan Sucita Subudi buku 1 bab 1 pupuh 31. Bunyinya demikian. Mudah-mudahan tidak jelek bunyi suara saya. Niskala niskala yang fisik dan yang metafisik, pangmang dan memesih. Jadi konsep skala dan skala material dan spiritual menurut konsep Hindu tidak boleh dipisah, harus jadi satu kesatuan. Dalam bahasa ilmu pengetahuan disebut para-widya. Rekjati palinggan tunggal. Karena itu menjadi manifestasi yang satu. Siapa itu? Yang wisesa ngaraganin. Kalau ada waktu yang panjang, saya bisa ceritakan secara kronologis penciptaan alam semesta, bahwa dulu alam semestanya sebelum ada sebenarnya dia berbentuk roh,
Di Upanishad disebutkan Atma Weda Agara Asit Purusa Weda. Alam semesta ini pada dahulunya adalah roh. Pengetahuan itulah yang berkembang hari ini, zaman ini, menjadi konsep fisika kuantum, di mana bahwa alam semesta ini sebenarnya energi, dan benda bumi ini adalah energi yang memadat. Malasang di hati, tidak boleh itu mencoba itu material ini spiritual, tidak boleh begitu, harus dari satu kesatuan. Tingkah lanang unduk, begitu juga kita menyelesaikan persoalan yang kita temukan baik di rumah tangga, di masyarakat maupun di negara. Kita tidak boleh hanya bersifat material saja atau bersifat spiritual saja. Kayane patut jalanan kanis kalan mangden pasti. Jadi kalau yang dari Bali mesti tidak perlu saya terjemahkan, tetapi karena banyak hadir yang bukan dari Bali, ini artinya bahwa seseorang yang disebut sempurna cara berpikirnya tidak boleh berpikir, berpendapat, menyelesaikan masalah hanya dari aspek material saja, tapi juga aspek pertimbangan spiritual juga harus. Mudra iku, itulah sebabnya teka sing para kering yang. Jadi kalau ada orang yang disebut dengan orang yang benar-benar berbakti, itulah orang yang berbakti kepada skala dan niskala. Saya tidak tahu, mungkin waktu masih ada atau tidak. Bait geguretan di atas menunjukkan kebenaran dari efek skala dan niskala sadana catur penyepian. Seorang peneliti mengungkapkan efek dahsyat dari catur berata penyepian. Ada ribuan ton gas polutan di Bali berkurang pada saat nyepi. Gas polutan itu adalah gas pencemaran yang menyebabkan, istilah tadi oleh para fisika kuantum, bumi ini sakit karena ozon itu banyak lubang akibat dari produksi gas polutan. Tetapi dengan doa, dengan kegiatan penyepian, lubang-lubang ozon itu ternyata tertutup. Jadi ini sebenarnya tantangan bagi para intelektual Hindu, perguruan tinggi Hindu itu, untuk melakukan riset yang disebut dengan riset sains spiritual. Apakah aktivitas kita berfungsi secara teknologis atau tidak. Tapi riset saya menyatakan, 2 kali saya melakukan riset yang besar, ternyata benar-benar teruji bahwa pikiran mikrokosmos diri Buana Alit ini akan bersinergi dengan pikiran Buana Agung untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bumi. Hadirin yang saya hormati, hadirin yang saya muliakan, selain itu ada juga peneliti yang menyatakan bahwa perayaan Nyepi yang disebut disertai dengan berata amati geni mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 33% berdasarkan data dari Institute for Essential Service Reform yang dipublikasikan tahun 2020. Jadi ternyata memiliki efek teknologis dari apa yang kita lakukan itu. Jadi kita harus berbangga itu. Oleh sebab itu ada usul dari beberapa peneliti untuk menjadikan Hari Nyepi itu sebagai hari World Silent Day. Hadirin yang saya hormati, saya loncat karena waktu. Catur berata penyepian dan Dharma Negara. Ini berkaitan dengan pesan tentang Dharma Negara, kaitannya dengan pesta demokrasi. Mengawali uraian saya tentang catur berata penyepian hubungannya dengan Dharma Negara, maka saya kutip terlebih dahulu pandangan seorang ahli, kembali seorang ahli fisika kuantum, yakni Prashant Chopra, dalam bukunya berjudul Tao Fisik. Ia menguraikan bahwa Hindu tidak pernah memaksakan semua penganutnya harus mendekati Tuhan dengan cara yang sama. Ini orang Katolik tapi akhirnya bertualang belajar karena penasaran, kemudian masuk Buddha dan terakhir dia masuk Hindu. Namun ia memberikan konsep-konsep ritual dan latihan spiritual yang berbeda untuk tipe kesadaran yang berbeda.
Hindu tidak cemas dengan perbedaan, sebab Brahman berada di luar jangkauan konsep apapun. Dari sikap ini muncullah sikap toleransi dan inklusivitas yang merupakan karakter Hinduisme. Itu kata Profesor Chapra. Hadirin yang saya hormati, sesuai dengan pesan Chapra itu, kemudian karena umat Hindu senantiasa sering dan sejalan dengan program pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan toleransi beragama, maka saya ingin menghadirkan mantra yang terlalu sering kita dengar. Mudah-mudahan hari ini kita cuma bukan dengar tapi resapi dan praktikan. Ada bunyinya demikian: Om gacha duam sambu daduam sambu manamsi janatam dewa bagam biatah furu. Ini saya dengar langsung berkali-kali dari guru saya, Bapak Kolonel Pur Payandade, guru saya. Itu penting sekali kita dengungkan, kita dengarkan, kita resapkan, dan kita praktekkan, karena itu ajaran kita itu. Jangan sampai kita tidak mau mendengar yang baik, karena di dalam Weda ada perintah untuk mendengar itu. Badram karnabi surunyam dewam badram paksemak sabirya yatra sri agustusuam sasarum bir gue sema dewa hitam ya dayu. Wahai manusia, dengarlah dengan karnambi, dengan telinga. Badram paksi, lihat. Jadi kita menilai sesuatu melalui pendengaran yang benar-benar awas dan penglihatan yang awas, baru memberikan penilaian. Mantra berikutnya sebenarnya ada sampai 3 sampai di sama nih. Jadi kita perlu menyamakan persepsi. Kalau kita tidak mendengar pendapat orang, kita tidak akan tahu apa yang disampaikan. Oleh sebab itu kita penting mendengar, belajar mendengar. Bahkan kalau belajar mendengar itu pahalanya juga besar sekali gitu. Nah, berikut catur berata kaitannya dengan Dharma Negara. Hadirin yang saya muliakan, bagian akhir dari Dharma Wacana saya, yakni pesan atau titipan dari subtema, yaitu Wasudewa Kutumbakam. Artinya membangun kesadaran kesatuan dengan siapa saja untuk kedamaian bangsa Indonesia, itu pesannya. Sehingga jika umat Hindu betul-betul menghayati dan mempraktikkan makna Dharma Santi, maka umat Hindu terdepan mestinya dalam melaksanakan dan menjaga keutuhan bangsa sebagai Dharma Negara. Ini catatan penting dari Dharma Wacana saya. Kalau benar kita hafal Wasudewa Kutumbakam, mantra tadi, itu menjadi terdepan dalam melaksanakan menjaga keutuhan bangsa sebagai Dharma Negara. Jadi menyelamatkan bangsa ini itu Dharma suci, kewajiban suci. Setiap umat beragama akan memiliki perasaan sepenuh hati untuk melaksanakan sesuatu jika sesuatu yang dilaksanakan itu memiliki dasar sastra atau rujukan komprehensif. Jadi saya rasa di abad sekarang itu kan kata komprehensif berdasarkan sesuatu yang dapat dipercayai itu sudah menjadi tradisi di telinga kita. Jadi kita akan melaksanakan dengan sepenuh hati jika kita memiliki landasan komprehensif. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kesadaran umat Hindu dalam mewujudkan kesatuan persatuan universal demi kesempurnaan Dharma Negara, saya ulangi, oleh sebab itu untuk meningkatkan kesadaran umat Hindu dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan universal demi sempurnanya Dharma Negara atau kewajiban suci umat Hindu kepada negara, maka umat Hindu sangat penting untuk meresapkan pesan Subhasita Maha Upanishad. Di dalam Upanishad, Maha Upanishad ada disebutkan, Maha Upanishad bab 6 71 72 ada kata-kata ayam padurayam neti gananam lagu cetasam udara caritam tu Wasudewa Kutumbakam. Banyak penceramah Dharma Wacana hanya mengutip bagian ekornya Wasudewa Kutumbakam, persis seperti judul dari pesan
sub dari judul ini, Wasudewa Kutumbakam untuk Indonesia Santi. Jadi kalimat itu terdapat di dalam Maha Upanishad. Ayam pandurayam neti gadanam lagu cetasam udara caritam tu Wasudewa Kutumbakam. Artinya apa? Ini yang perlu kita resapkan itu. Artinya orang yang berpikiran sempit suka bertanya, apakah orang ini salah satu dari kita atau dia orang asing? Jadi orang picik itu selalu pikirannya begitu, ini kelompok kita tuh bukan gitu. Harus ada koreonya. Tetapi mereka yang berbudi pekerti luhur menerima seluruh makhluk di dunia adalah satu keluarga. Berarti celeng, kucit, ayam, angsa dan sebagainya itu sebenarnya saudara kita. Itu bisa diterangkan melalui kosmologi Hindu, penciptaan alam semesta, dari mana asal mula Pancamahabhuta itu. Kita dapat temukan dalam uraian kosmologi. Kebetulan saya nyusun buku itu. Hadirin yang saya hormati, hampir selesai dharma wacana saya. Hadirin yang saya muliakan dan para tokoh masyarakat Hindu, penting untuk mengucapkan Subhasita Wasudewa Kutumbakam itu sebagai power religius ketika mendorong umat Hindu agar senantiasa meningkatkan kualitas kesadaran, kesatuan dan persatuan. Jadi perlu disebut itu. Jangan bosan-bosan menyebutkan, kalau bisa lengkap, jangan hanya Wasudewa Kutumbakam saja. Tetapi akan lebih bervibrasi religius atau metaksu jika para tokoh umat Hindu menyampaikan secara komplit pernyataan sloka Upanishad itu yang tidak ditemukan di dalam bukunya Profesor Radhakrishnan, tetapi bisa ditemukan dalam buku yang saya tidak temukan di Indonesia, saya beli di India. Ada buku berjudul 112 Upanishad itu. Jadi berapa kali lipat dengan yang dibuat oleh Radhakrishnan. Nah, di sana bunyinya agak berbeda. Jadi ada berbeda di buku yang lain-lain, dan kita juga temukan di dalam buku Hita Upanishad. Bunyinya begini, beda sedikit. Ayam nijah paroweti gananam lagu cetasam, itu satu baris itu beda. Udara cariptam tu Wasudewa Kutumbakam. Artinya mirip sedikit. Terjemahannya ini milikku dan itu milik orang lain, itu bedanya. Dan orang semacam itu adalah orang yang berpikiran picik. Bagi orang yang berbesar hati, orang berpikiran mulia, seluruh alam semesta adalah keluarga. Akhir dari kesimpulan apa yang ingin saya sampaikan, akhir kata saya mengajak diri saya bersama hadirin yang saya muliakan, jadi mengajak diri saya dan yang kita hadir, kita sepakat itu untuk bertekad menjunjung, mewujudkan pesan-pesan ajaran Hindu sebagaimana dituangkan oleh Panitia Dharma Santi tahun 2023 dengan tema melalui Dharma Agama dan Dharma Negara kita sukseskan pesta demokrasi. Panitia juga menitip pesan melalui wujud Dharma Wacana Wasudewa Kutumbakam untuk Indonesia Santi, yaitu mengajak umat Hindu mewujudkan Indonesia yang damai. Mudah-mudahan pesan yang saya ketik dari sumber yang jelas menggetarkan perasaan kita untuk menyelamatkan negara, memelihara negara, untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Tentunya yang lebih penting itu adalah kesatuan internal seperti diperintahkan tadi dalam mantra. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nunas ampur pang banget yang arep ide para pandita sana meraga suci yang iwang diket yang tidak bertujuan untuk berbuat uang, tapi karena karma saya yang menyebabkan saya bertujuan baik, saya masih bisa berbuat salah. Demikian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Umum Parisade yang telah mempercayakan kepada saya, memberikan anugerah lewat tangan beliau sehingga saya bisa hadir di depan umat yang sangat mulia ini. Berdasarkan ajaran Hindu, saya sedang bertatapan dengan Tuhan yang sebanyak ini. Jadi
Dengan tugas suci ini saya telah bertemu wujud-wujud Tuhan yang arif bijaksana di depan saya. Mudah-mudahan kearifan itu merambat juga kepada diri saya sehingga bisa saya memperbaiki diri saya lebih bagus. Akhir kata, Om Santi 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 Om.